Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan baca-baca lagi dengan Sora ya. Namun untuk kamu yang baru datang atau baru bergabung atau sudah sering nonton YouTube channelnya Sora tapi belum berlangganan, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe karena gratis. Sora doakan siapapun yang subscribe Sora rezekinya banyak secara kesehatan, keuangan, percintaan dan sebagainya. Hari ini kita akan baca lagi ya dengan tema ya, seseorang yang tak bersemangat tanpa hadirmu ya. Jadi ada seseorang ya yang tidak bersemangat karena tidak adanya hadirnya dirimu di dalam kehidupannya dia. Oke, kita mau lihat dulu ya. Siapakah dia yang tidak bersemangat ini ya? Yang hadir yang nggak ada kamu itu dia kayak seperti letih, lemah, lesu, nggak bergairah gitu ya. Kita mau lihat dulu ya ciri-cirinya dia, siapa dia, kita doakan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan. Yang pertama, broom. Wah, ya. Di sini kalau yang Sora lihat ya, orangnya itu memang terkadang bisa menjadi orang yang keras ya. Orang yang keras ya. Meskipun kalau bekerja dia sebenarnya adalah seorang pekerja yang rajin, kalau Sora lihat rajin bekerja. Tapi di sini kalau Sora lihat bisa menandakan orang yang keras, yang kalau ngomong juga kadang-kadang bisa ada keributan-keributan yang mungkin tanpa sadar juga menyakiti kamu gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini mengindikasikan ada perselisihan di antara kalian yang terjadi terus-menerus ya. Seperti banyak hal yang terus-menerus diulang menjadi suatu keributan di antara kalian ya. Kalau yang Sora lihat selalu masalah yang harusnya diberesin, selalu masalah yang sama lagi dan sama lagi gitu ya, kira-kira gitu, masalah yang selalu sama. Orang ini punya suatu ikatan sama kamu ya, orang ini punya satu ikatan sama kamu ya, atau ini bisa menandakan adalah yang diributkan adalah tentang sebuah komitmen ya. Sora baca dulu energi yang terjadi sama kalian. Jadi ini ada keributan tentang sebuah komitmen ya. Entah kamu mulai mempertanyakan komitmennya dia seperti apa, mau arahnya kemana gitu ya. Seperti itulah ya. Kalau Sora lihat di sini keributannya adalah tentang masalah komitmen atau masalah-masalah yang polanya berulang itu lagi ya. Dan ada woman ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada keributan ya tentang pola berulang ya. Bisa saja itu adalah tentang adanya ikatan dengan divine feminine lain ya. Jadi di sini artinya memang ada mungkin pihak ketiga, divine feminine lain yang terus dihadirkan. Jadi ributnya itu jadi nggak jauh-jauh dari masalah tentang orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya ya. Pola-pola yang berulang. Oke. Dan di sini ada banyak kegalauan. Jadi hubungan ini adalah banyak kegalauan, banyak nggak jelas, bingung mau arahnya kemana, yang membuat jadi hati itu nggak tenang dan sebagainya ya. Dan lovers, dan merasa seperti hubungan ini kok bisa jalan tapi jalannya seperti tidak apa ya, jalannya itu seperti nggak pasti, jalannya itu seperti kok senangnya cuma sedikit, atau kok di sini ada yang pesimis. Bisa saja dari kamu atau dari dia pesimis hubungan ini bisa jalan dengan lama. Artinya bisa saja hubungan ini masa depan hanya untuk sementara. Jadi not kayak long lasting gitu ya. Jadi Sora menangkap di sini ada kekhawatiran gitu ya, dengan pola kesalahan yang berulang dan pola perdebatan yang berulang. Kehadiran orang ketiga juga bisa yang menyebabkan kayak hubungan ini kok seperti kemungkinan untuk berhasilnya kok kecil gitu ya. Kita lihat siapa orang ini ya, siapa orang ini, ciri-cirinya sekarang. Anchor, orang yang keras kepala ya, orang yang bisa saja keras kepala, orang yang bisa saja stabil gitu ya dari segi pemikiran ya. Jadi memang orangnya bisa saja cukup ngeyel atau susah diajak bicara kalau untuk merubah namanya pikiran. Di sini ada yang memang bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan kelautan, ada ya berhubungan dengan perairan, berhubungan dengan perikanan, berhubungan dengan industri-industri wisata yang berhubungan dengan pantai, ya kayak gitu-gitulah ya, tapi berhubungan dengan laut. Oke. Yang berikutnya ada energi dari Sun ya. Orangnya sebenarnya orang yang ceria, orang yang positif, namun juga terkadang menjadi orang yang sangat dominan
ya. Dan orang yang hangat atau friendly, ya. Di sini ada juga orang yang kayak pingin dominan sih, pingin kayak lebih menguasai gitu ya. Tapi artinya di sini adalah orang yang mencari sebuah kesuksesan juga ada, ya. Di sini ada yang terkadang ya, ini ada child ya. Jadi memang ada yang beberapa mungkin berusia lebih muda dari kamu, atau memang dia berperilaku lebih ke kanak-kanakan dari kamu. Ada yang kadang-kadang berperilaku childish. Childish itu apa ya? Ya kanak-kanakan aja, cuek, ngambek, kayak gitu-gitu loh. Ya. Manja itu juga bisa, ya. Dan di sini ada letter, ya. Kamu banyak berkomunikasi sama dia juga mungkin melalui apa namanya? Chattingan, pesan tertulis, email gitu ya. Atau di sini juga memang kalau yang Sora lihat ada yang bekerja dalam industri atau pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat, dokumen, tulis menulis ya. Dan tower. Orangnya terkadang seperti teguh pendiriannya, sulit dimengerti, ya, menjaga jarak, gitu ya. Ada beberapa yang tinggi, agak kurus, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan orang yang kalau sudah membangun sesuatu, dia membangun tembok untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, jadi di sini ada satu apa namanya? Permasalahan dengan orang yang ciri-cirinya seperti itu. Kita mau lihat apa yang kamu lakukan. Ace of Cups, ya. Kamu merasa kamu sudah banyak banget mencintai orang ini, mencurahi orang ini dengan kasih sayang yang sangat besar. Ya, banyak juga yang kamu sudah berikan sama orang ini. Kamu berusaha untuk menghujani orang ini dengan kasih sayang dan cinta yang sangat dalam. Jadi kamu sebenarnya sangat sayang sama dia gitu ya, sangat cinta sama dia. Kamu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang ini gitu ya. Jadi kamu tuh gini, karena rasa cinta yang sangat besar, otomatis kita juga pingin ekspektasi baliknya juga besar gitu loh ya. Di atas segala itu semua, kamu tetap tekun dan tetap rajin untuk mencintai dia. Cuman kamu mulai merasa bahwa cinta ini sepertinya harus ada banyak nahkoda yang sudah dibangun yang hancur ya. Jadi di sini Sora melihat ada sesuatu yang dibangun dan hancur ya. Bisa saja ini adalah sebuah kepercayaan, bisa saja ini adalah saat ada trust yang hancur, ada keyakinan yang kepercayaan sama dia, trust sama dia itu hancur ya. Atau bisa juga banyak masalah-masalah yang membuat kamu bimbang, perasaan kamu jadi tidak tenang, pendirian kamu pun jadinya berubah gitu ya. Banyak di sini yang kayak awalnya sangat sayang, tapi karena kepercayaan yang dihancurkan gitu ya, banyak masalah yang mendera gitu loh ya. Kamu merasa seperti semuanya berantakan karena begitu banyak masalah yang menyerang dan masalah yang berulang dan rasa sakit yang tertinggal ya. Ya. Sehingga ini memberikan kamu banyak beban. Kamu merasa seperti kok aku sudah banyak berkorban, aku sudah banyak memberikan yang terbaik gitu loh ya. Aku yang berusaha susah payah untuk terus menjalankan hubungan ini supaya tetap jalan. Tapi mungkin kamu merasa dari dianya kok kamu seperti ini gitu loh. Seperti dia, kamu merasa seperti semuanya dari awal aku yang bersusah payah untuk menjalankan relationship ini gitu loh ya. Aku ngalah, aku ngertiin, aku berkorban gitu ya. Oke. Sekarang kita mau lihat dulu untuk dari perasaan dia, gimana dia. Nah, ada Page of Swords ya. Orang ini memang kalau yang namanya komunikasi itu kadang-kadang masih proses untuk memahami dan melayani bagaimana caranya berkomunikasi yang baik. Kalau Sora lihat di sini, banyak ketika dia galau, komunikasi dia juga sama kamu pun jadinya bermasalah. Ya, kalau yang Sora lihat di sini banyak yang memang dari segi pemikiran itu masih proses untuk pembelajaran supaya lebih matang ya. Karena di sini banyak yang pikirannya belum matang ya. Di sini masih banyak yang suka kepo-kepo sama yang lain gitu ya. Masih banyak kayak apa? Sisi kekanak-kanakan dan sisi mau apa namanya? Mau tahu soal segala sesuatu, keponya dia gitu ya. Itu masih banyak banget kalau Sora lihat di sini. Ya. Dan kayak masih banyak proses yang dia harus belajar soal namanya komunikasi, karena komunikasi sama dia itu kadang-kadang tidak menentu dan dia menyadari bahwa dia belum sepenuhnya terbuka sama komunikasi dia sama kamu ya. Artinya masih banyak hal-hal yang mungkin belum dia sampaikan ke kamu. Dan sekarang dalam posisi
menarik diri, dia berdiam diri dan pasif ya. Dia ada berdiam diri dan pasif karena dari kamu juga ada sinyal-sinyal merasa seperti hubungan ini kok hancur dan sebagainya. Jadi di sini ada sikap yang dia menarik diri juga untuk diem. Ya, bisa saja dia yang diem atau kamu yang diem. Tapi kalau Sora lihat di sini memang dua-duanya sama-sama kayak diem-dieman gitu ya. Kayak berusaha untuk mencari pencerahan dan menenangkan diri. Ya, kalau Sora lihat di sini. Dan ada Four of Cups. Orang ini di satu sisi ada suatu kejenuhan, ya, ada kejenuhan, ada kebingungan juga sebenarnya dia mau apa, ya. Orang ini banyak yang belum benar-benar mengerti apa yang dia mau, belum benar-benar stabil dengan apa yang dia inginkan. Masih ada sisi yang dia masih kepingin bersenang-senang, just have fun, mau hal yang bagus-bagus aja gitu ya. Jadi ya itulah ya, sisi namanya kekanak-kanakan kan nggak peduli sama yang namanya masalah, jadi cuma melihat hanya mau funnya aja. Nah, dalam periode yang menarik diri ini, ya, bagaimana apa yang dia rasakan ya, karena tidak ada bersemangat. Ada strength, dia kehilangan sosok yang menguatkan. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini ya, di sini ada bulan. Intuisi dia itu kehilangan seseorang yang menguatkan dia dan menyupport dia dan mengerti dia, memahami dia dan lembut ke dia. Kalau Sora lihat di sini ada beberapa memang punya ego yang sangat besar, bisa galak, bisa terkadang kalau ngomong juga mungkin kata-katanya kasar. Nah, kamu menjadi seseorang yang lembut, soft ke dia, berusaha mengerti dia dan memahami dia. Ya. Dan di sini ada sosok dari Two of Cups, ya. Di sini dia kehilangan kayak belahan jiwanya. Di sini ada satu perasaan kosong, kehilangan bagian diri yang lain. Seperti kayak selama ini kamu jadi orang yang paling mengerti dia, memahami dia sampai ke dalam, tapi ternyata tidak adanya kamu. Seperti ada sesuatu yang hilang, ya. Namanya pasangan jiwa itu, jadi kamu memang ada koneksi sama dia ya, entah karmik, entah apapun itu, tapi ada koneksi yang membuat kalian itu seperti kuat ya, koneksi yang kuat. Strength di sini ada sesuatu yang kuat yang mengkoneksikan, ya. Ada beberapa di sini gambaran tidur. Jadi gini, ada beberapa yang mungkin kalau Sora lihat di sini bermimpi tentang kamu, ya, atau ketika malam hari, ketika sudah dalam keheningan gitu ya, semakin terasa koneksinya. Moon, ya. Di sini ada intuisinya yang berubah, ya. Di sini ada sesuatu yang berubah, ada intuisinya dia tuh yang juga kecewa sama dirinya sendiri, kecewa sama apa yang tidak dia lakukan dengan benar-benar ke kamu gitu ya. Jadi ada kerinduan yang tersembunyi yang bangkit dalam intuisi dia. Jadi sebenarnya tanpa kamu itu seperti nggak semangat karena ada perasaan rindu yang mendalam ya. Three of Pentacles ya. Dia merasa kehilangan seseorang yang mendukung dia, menyupport dia, dengerin dia, percaya sama mimpi-mimpinya dia ya. Kamu bantu dia banyak ya, mungkin dari finansial juga ya, memberikan waktu kamu juga kalau Sora lihat di sini ya. Kayak jadi orang yang sama-sama ngebangun lah ya sama dia, dan sekarang ya tidak adanya kamu membuat dia kehilangan itu semua, kehilangan support system ya. Oke. Yang tidak bersemangat ya. Yang tak bersemangat tanpa hadirnya kamu. I'm trying to think of what I want to say to you. Aku sedang memikirkan apa yang mau aku ngomongin sama kamu. Kan Sora udah bilang ya, dia sendiri kan masih sering labil, nggak jelas sama apa yang dia mauin, moody juga, orangnya moody. Ya, jadi kayak masih mikir aku harus ngomong apa ya sama kamu ya sebenarnya. Masih bingung, dia cuma taunya ya dia nggak semangat, nggak ada kamu, kangen, tapi bingung mau ngomong apa. Kamu tidak bisa tergantikan. Ternyata masih sering mikirin kamu dan kamu tidak bisa tergantikan. Ya, jadi di sini kalau Sora lihat ada beberapa yang mencoba mengalihkan pikiran, mungkin juga mencoba mencari pelarian, tapi ketika mencoba mencari pelarian dan mengalihkan pikiran itu tidak ketemu sama yang baru. Songs are speaking to me. Banyak dari mereka yang mendengarkan lagu-lagu yang ternyata malah mengingatkan mereka sama kamu. Jadi seperti kayak, apakah ini tanda dari universe ya? Gitu loh. I will make things right between us one day. Aku akan membuat situasi menjadi benar suatu hari nanti di antara kalian.
ya di antara kita menurut dia. Jadi dia ingin berusaha untuk memperbaiki itu walaupun dia memang belum tahu mau mulai dari mana ya. Memperbaikinya itu mau mulai dari mana, mau mulai dari ngomong apa gitu ya, kan soalnya udah bilang dia kekanak-kanakan ya, benar-benar kayak bingung gitu loh mau arahnya kemana. Karena mungkin selama ini kamu banyak nuntun dia ya, banyak arahin dia ya. I feel a special bond with you that I've never felt before. Dia merasakan ya, ada kekuatan dari suatu ikatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, jadi orang ini merasakan adanya ikatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya sama orang lain. Nah ini yang membuat dia seperti tidak semangat ya. Karena ada yang lain yang harusnya jadi bagian dia kayak nggak punya motivasi, dia kayak nggak punya yang mendukung dia. Even though I don't show it, I'm sorry for how things went between us. Meskipun aku tidak menunjukkan secara jelas dan nyata sama kamu, ya. Aku tuh sebenarnya merasa bersalah, ya, dan merasa penyesalan sama apa yang terjadi di antara kita. Banyaknya banyaknya keributan, banyaknya yang bikin galau, gitu ya. Jadi sebenarnya merasa bersalah. Oke. Lalu, kamu ternyata sangat berefek sama hidup aku secara khusus atau secara nyata. Jadi memang orang ini baru menyadari ternyata tidak adanya kamu benar-benar efeknya tuh berasa banget gitu loh. Tadi mungkin sebelumnya dia merasa kayak cuek, udahlah kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Ternyata kenapa-napa. Oke. There are still so many unsaid things between us. Dan dia menyadari masih banyak banget hal-hal yang tidak kita ucapkan. Artinya masih ada unfinished business. Dia menyadari. Jadi namanya unfinished business ya harus difinishin, harus diperjelas maunya gimana ke depannya gitu ya. I'm afraid to take that next step right now. Tuh kan, soalnya udah bilang masih takut karena masih bingung mau ngapain. Ada satu keinginan nanti akan ke kamu, tapi tidak sekarang karena masih takut. Dan belum kepikiran apa sih yang harusnya aku lakukan saat ini. Ya, masih kayak takut apa sih langkah berikutnya. Takut salah, takut galau lah ya. Soalnya nangkep energinya aja kayak bingung gitu loh. I'm still trying to find myself, tuh kan. Dia seperti masih kayak aku aja harus menemukan dulu loh diriku yang tersesat ini loh. Jadi dia menyadari bahwa dirinya dia itu kayak masih belum jelas. Jadi dia berusaha memperjelas dulu sama dirinya maunya apa gitu ya. Dan dia menyadari kalau aku sangat buruk sama yang namanya komitmen. I'm really bad at commitment, sama janji, sama komitmen. Artinya dia menyadari bahwa dia mungkin masih suka main-main, belum bisa setia 100% ya. Dan aku mencoba, I'm trying to take responsibility for my action right now, please know this ya. Jadi dia berusaha untuk kayak mungkin aku harus mengambil suatu tanggung jawab ya sama tindakan aku saat ini ya. Tolong mengerti ini ya. Jadi artinya dia sedang mencoba untuk memahami dan ya udah ini konsekuensi karena dia yang bersikap kekanak-kanakan, karena sikapnya dia yang belum siap sama komitmen. Kepercayaan kamu sama dia pun hancur gitu loh. Dan kamu merasa sangat capek sama dia. I just want you to be happy. Dan dia pingin kamu bisa bahagia. Dan dia berpikir apakah mungkin kebahagiaan itu hadir tanpa adanya aku gitu. Dia merasa bahwa mungkin sumber justru yang buat kamu nggak bahagia itu adanya dia gitu ya. I just got caught up in the moment. Aku seperti sekarang terpaku dan stuck di saat ini ya, masih mikirin ke depannya mau gimana. Dan maafkan aku yang masih menahan diri ke kamu. Jadi orang ini bersemangat tapi dia masih menahan diri ke kamu. Ya, dia masih menahan diri ke kamu. Oke, kita sekarang mau lihat apa yang akan terjadi ke depan sama kalian. Ada energi Fox, kita keluarkan dulu semua. Ini kalau secara literally berarti artinya no. Apakah ada no? Ada no. Snake. Ada stork. Yes. Ada dog. Yes, kalau di kartu. Ada man. Kalau Sora lihat di sini, orang ini menyadari bahwa dia itu masih buruk sama komitmen. Ya, masih akan gini. Kata-kata dia itu bisa sangat manipulatif dan dia juga tahu ya, dia masih mungkin nggak bisa jujur sepenuhnya sama kamu. Karena dia masih terikat dengan dirinya dia yang belum bisa berkomitmen. Walaupun dia menyadari ada koneksi di antara kalian.
ya. Jadi kalau Sora lihat di sini masih ada on off ya. Masih ada on off perilaku dia yang belum stabil. Jadi ya, kalau yang Sora lihat di sini, orang ini menyadari bahwa dia belum bisa berkomitmen. Jadi kalaupun dia datang ke kamu, yang dia tawarkan hanyalah bisa sebagai dekat aja, ya. Jadi balik ke kamu, Sora tidak mau menjudging ya. Kalau Sora lihat di sini, ya, orang ini masih pingin kayak jadi teman dekat kamu atau masih pingin jadi dekat-dekat sama kamu, ya. Tapi dia belum bisa stabil. Artinya perilaku dia yang kayak begini masih mungkin akan kumatan nggak? Akan kumatan ya, artinya masih akan ada pola berulang, dia masih mungkin dekat sama yang lain dan sebagainya, tapi dia pengen dekat sama kamu ya. Di sini ada dog, kayak nggak bisa lepasin kamu gitu loh. Jadi pengen dekat sama kamu walaupun tidak bisa berkomitmen sama kamu ya. Di sini ada under the deck, ada rider, ada bear, ingin datang dan ingin kayak memiliki kamu gitu loh. Jadi walaupun gak ada komitmen, walaupun mungkin tidak bisa secara nyata berkomitmen sama kamu, ya, tapi artinya orang ini akan berusaha untuk tetap posesifin kamu supaya kamu tetap ada di dalam hidupnya dia, ya. Jadi balik lagi ke kamu yang memutuskan, ya, apakah kamu mau tetap men-take orang ini, karena orang ini tetap ingin ada kamu dalam hidupnya dia, tapi yang namanya komitmen itu dia belum siap. Ya, dan dia akan minta maaf dan mungkin ya dia akan juga berusaha untuk gimana ya ngomongnya ya, dia pengen tetap ada kamu tapi di satu dirinya lain juga dia belum siap komitmen ya, tapi dia merasakan bonding ya. Artinya kalau kamu masih mau memberikan orang ini kesempatan, orang ini masih mungkin akan on off dengan perilaku dia ya. Jadi balik ke kamu mau apa enggak sama dia, memberikan dia kesempatan, itu pilihan ya. Tapi kalau Sora lihat ya orang ini belum stabil ya. Nine of Cups, mencari kebahagiaan, mencari kesenangan ya. Ada ego dia yang dia ingin memiliki kamu dan memang ada sumber kayak kebahagiaan tersendiri ya. Dia ego ingin menginginkan semua. Kalau kamu just want to let's say have fun, ya silahkan aja gitu. Tapi kalau kamu mau take orang ini seriously, Sora belum lihat dalam waktu dekat ini, apalagi kalau cuma dalam hitungan bulan atau baru 1 tahun 2 tahun, dia belum siap kayak buat sepenuhnya committed sama kamu. Sorry, Sora bacain energi apa adanya. Kalau energinya lagi manis ya dibacain manis, kalau energinya lagi nggak bagus ya dibacain nggak bagus. Ini kan apa adanya aja gitu loh ya. Kalau baca general reading mesti siap gitu loh, dengan pembacaan apa adanya. Kalau mau bacaannya sesuai dengan yang kamu mau, ya beli kartunya, bacalah sesuai dengan yang kamu mau gitu. Sora juga baca ada pakemnya ya. Sora baca itu tidak asal ngomong gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ini tadi soalnya masih ada on off yang melilit ya, masih ada orang ketiga. Jadi maksud datang itu bisa dibilang toksik ya Sora. Di satu sisi Sora harus honestly ngomong ada sisi toksik ya. Artinya kalau memang kamu mau putusin sama orang ini ada putusan dari energi karmik yang harus benar-benar dipotong. Kalau enggak akan kayak begini terus nih, on off masuk dalam hidup kamu gitu ya. Tapi kalau kamu mau kasih kesempatan ya silahkan aja, tapi tahu konsekuensinya ya. Maksudnya belum siap lah dia. Ini prosesnya masih panjang kalau kamu masih mau ada orang ini dalam hidup kamu. Oke? Ditunggu aja. Orang ini nanti akan datang kapan. Sora segera kok. Ini nggak lama. Dia kan memang terkadang bisa datang on off ya. Oke. Kita sekarang mau lihat untuk astrologinya. Ya. Leo, Gemini, Pisces, Gemini, Capricorn, Leo lagi, Scorpio. Nah, sambil menunggu dia datang ya, atau kalau dia datang kembali, mendingan kamu berpikir deh, apakah benar-benar kamu udah mau dan udah siap sama orang ini. Kalau memang enggak, dia datang lagi untuk menyelesaikan dan menuntaskan apa yang enggak clear gitu loh. Saatnya memfinishkan unfinished business kalau dari Sora ya. Jadi kalau dia datang nggak apa-apa, kontak lagi, tapi untuk nyelesain apa yang harus diselesaikan. Kalau saran dari Sora. Tapi kalau kamu mau tetap lanjut ya silahkan. Oke, M S D G R N J O A C I, kita lagi ya, X A S S ya ini ya, I A V.
Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini. Kalau bingung di pause aja, nanti bisa kelihatan kok kalau di zoom. Ya, belajarlah bertanggung jawab sama keputusan hidup yang kamu ambil. Kita tarot tidur cuma bisa kasih masukan, hidupmu tanggung jawabmu. Oke, Sora pingin di tahun 2023 ini kamu jadi orang yang lebih dewasa terhadap keputusan. Oke, terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau kamu mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Untuk yang ingin donasi untuk pembelian kartu dan peralatan lain, silahkan linknya ada di kolom deskripsi. 10.000 aja. Yuk support Sora, biar Sora bisa beli juga kartu-kartu yang baru ya, biar pembacaan kita makin oke gitu ya, peralatan baru juga. Karena kemarin ada yang komplain tentang look segala macam. Jadi gini loh ya, namanya taplak itu dari petannya saya ya. Kalau mau cari alas seperti apa, tolong kasih tauin Sora ya, kasih Sora linknya juga, harganya berapa dikasih tauin kalau mau bantu Sora ya, karena ini butuh lahan yang besar. Sora dari kemarin belum ketemu yang kayak bener-bener gede untuk cover ini semua. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.